Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah mencurahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahinya ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Selanjutnya, khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi, juga kepada para jamaah sekalian, agar senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk bisa mendapatkan ridha Allah, juga sebagai bekal menuju akhirat kelak, kita harus menjaga ketakwaan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah di dalam kitabnya, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Dan berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harta yang halal termasuk di dalam pilar kehidupan. Syariat Islam juga menganjurkan kepada seorang muslim untuk mencari karunia harta dan mengelola dengan sebaik-baiknya. Ini dilakukan untuk menopang kebutuhannya, juga sebagai sarana menunaikan kewajiban dan menjaga kehormatan. Namun, harta hanyalah sebuah sarana yang digunakan seorang muslim untuk mewujudkan kemaslahatannya di dunia. Para Rasul juga sepakat dalam menjaga prinsip dasar, yaitu menjaga tauhid, menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga kehormatan. Maka alangkah bahagianya seorang muslim kali ia singkirkan rasa malas dari dirinya. Ia bercucur keringat mencari nafkah yang halal untuk menjaga kehormatannya. Dan ia pun bisa menginfakkan harta tersebut, juga bisa menyimpan untuk kebutuhannya di hari-hari yang akan datang. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sesungguhnya bila engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan papa, meminta-minta kepada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang yang berkoar-koar bahwa agama Islam identik dengan kemiskinan, bahwa tipe kaum muslimin ialah kefakiran. Mereka mengatakan, jika Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang, maka ia akan terhalang dari kenikmatan akhirat. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya agama Islam bersih dari tuduhan seperti ini. Bahkan Islam memotivasi untuk bekerja dan giat berkarya. Allah berfirman di dalam kitabnya, "Kul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Katakanlah, siapakah yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang telah mengharamkan harta yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang beriman di dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Seorang mukmin bukanlah sosok yang hanya menyepi di tempat uzlahnya,
tempat menyendiri untuk ibadahnya, yang tidak bekerja, tidak berkarya. Seorang mukmin dalam kamus Islam adalah orang yang giat, pekerja keras, yang memainkan perannya di dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat sekelompok orang yang sedang memendam diri di sudut masjid setelah sholat Jumat. Beliau pun bertanya kepada mereka, "Siapakah kalian ini?" Mereka pun menjawab, "Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah." Umar pun mencut seraya menghardik mereka. Umar berkata, "Jangan sampai kalian bermalas-malasan mencari rezeki, kemudian kalian memanjatkan doa kepada Allah, 'Ya Allah, berilah rezeki kepadaku.' Padahal mereka tahu bahwa langit tidak menurunkan emas, tidak pula perak. Allah berfirman dalam kitabnya, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Umar mengeluhkan atas orang-orang yang mengaku bertawakal namun tidak bekerja. Akan tetapi di zaman ini kita dapat menjumpai dua-duanya sekaligus, yaitu orang-orang yang bertawakal namun tidak bekerja dan orang-orang yang bekerja namun tidak bertawakal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mendeskripsikan Islam sebagai agama yang menyeru kemiskinan, tidak lain ia adalah salah satu dari dua tipe berikut. Pertama, yaitu orang yang bodoh dengan agama ini, yang menganggap bahwa agama Islam adalah agama para rohib yang tidak berurusan dengan dunia. Kedua, yaitu seorang penipu ulung yang hendak menyesatkan umat. Hal tersebut terbantahkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'awwadhu billahi minal faqri wal qillati wal dhillati." Berlindunglah kepada Allah dari kefakiran, keadaan minim dan kemiskinan dan kehinaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa 'adzabil qabr." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, kefakiran dan azab kubur. Ketika syaitan sudah berhasil membuat seorang muslim salah menafsirkan harta sehingga berpikir tak perlulah bekerja dan berkarya, maka saat ia dihimpit derita bisa saja ia menggadaikan agama bahkan harga dirinya. Wa yazubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Islam menghendaki agar kaum muslimin menjadi kaya lagi kuat, bukan lemah tak berdaya. Kaya yang bisa menjadi pagar yang membentengi agama mereka, sebagai amunisi untuk melindungi diri, mengenal nilai dari harta dalam mencetak kemenangan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam kitabnya, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Dengan harta yang halal, kaum muhajirin mampu menyaingi perekonomian ahlul kitab. Hal ini sangat berperan sekali dalam mewujudkan kemenangan untuk agama Islam. Jika harta yang halal berada di tangan orang-orang mukmin, maka hati mereka hanya akan tertaut kepada Allah semata tanpa terkontaminasi sedikit pun dengan dunia. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika harta yang baik tidak berada di tangan orang-orang yang soleh, maka akan muncul dua golongan di tengah masyarakat. Pertama, yaitu orang-orang bergelimang harta yang minim akhlak dan agama. Mereka hanya mengedepankan hawa nafsu belaka. Kedua, yaitu orang yang lemah tak berdaya namun pemalas. Ditambah lagi mereka tak segan menerjang maksiat dan dosa. Maka alangkah bijak dan indah kalau Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang seorang mukmin terhadap harta. Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang bermanfaat adalah untuk seorang yang saleh. Oleh karena itu, khatib berpesan kepada para jamaah sekalian, terkhusus kepada para tulabul ilm, yang dimana kalian akan melanjutkan kehidupan kalian di luar sana. Hendaklah kalian bisa menjaga kehormatan kalian dengan bekerja dan giat berkarya.
Kemudian kalian bisa menggunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya untuk diri kalian, keluarga kalian, kerabat, dan orang yang membutuhkan. Juga untuk kepentingan dan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Dengan begitu, maka akan tercipta tatanan masyarakat muslim yang ideal. Umat yang kuat dalam segala lini, baik dalam akidahnya, ibadahnya, juga dalam ekonominya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang mukmin yang kuat dalam segala hal, sehingga bisa menjadikannya sebagai sarana untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin. Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujib الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلاع الدين وغلابة الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. حكيم الصلاة.